Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Roma Andrea, NPM 1802031024. Izin mengirimkan video mingguan. Sudah berkenalan dengan Indah? Gadis belia yang hidup di tengah keluarga yang tak tahu bahaya pernikahan di usia dini. Indah, hidupnya tak seindah namanya. Di usianya yang masih belia, Indah dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya. Dan akibatnya, sekarang di saat teman seusianya mengisi waktu remajanya dengan bermain, mencari pengalaman, serta mendapatkan hak untuk belajar di sekolah, Indah justru harus mengemban beban berat untuk mengurus rumah tangganya, mulai dari mengurus anak, serta melakukan pekerjaan lain yang seharusnya belum dikerjakan oleh anak seusianya. Belum lagi ketika terjadi masalah pada rumah tangganya. Ini adalah sebagian akibat pernikahan dini yang dialami oleh Indah. Indah tidak sendirian, masih banyak indah-indah lain di negeri ini. Apakah kamu tahu, di Indonesia praktik pernikahan dini masih kerap kali terjadi. Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada tingkat 7 sebagai negara yang memiliki presentasi tinggi angka pernikahan dini di dunia. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia berada pada urutan kedua setelah Kamboja. Ketika ditelusuri hingga lingkup kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Banyumas yang selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah praktek pernikahan dini. Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pernikahan dini. Di antaranya, faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu cenderung menginginkan anaknya untuk cepat menikah dan beranggapan agar beban ekonomi keluarga berkurang ketika anaknya sudah berumah tangga. Paksaan dari orang tua. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar di mana ia tinggal akan menganggap anak gadisnya sebagai perawan tua. Hubungan seks pranikah. Seks bebas pada remaja rentan terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan mereka terpaksa harus menikah sebelum waktunya. Pernikahan dini dapat membuat dampak negatif terjadi, baik dari dampak sosial, psikologis, bahkan sampai pada fisik. Kondisi buruk demikian yang paling rawan mengalami adalah pihak perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun, secara ketahanan dan kekuatan fisiknya masih belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Hal ini beresiko terjadinya beberapa penyakit seperti infeksi pada kandungan dan kanker serviks. Juga berakibat pada bayi yang dilahirkan seperti prematur dan malnutrisi. Wanita yang hamil pada usia yang belum matang beresiko memiliki tekanan darah tinggi hingga dapat menyebabkan eklamsia. Resiko terberatnya adalah kematian ibu dan bayi, baik sedang dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Selain itu, pada usia yang belum matang tersebut, mereka belum bisa mengontrol emosinya. Akibatnya, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Setelah menikah, 94% anak putus sekolah, pendidikan rendah, pekerjaan terbatas, sehingga kemiskinan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Peran orang tua sangat penting dalam langkah pencegahan pernikahan usia dini. Berilah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi pada anak. Berilah pemahaman agama sejak dini sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik. Pantau pergaulan dan kegiatan anak sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, mari kita cegah pernikahan dini dengan menikah di usia yang ideal. Minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria. Supaya untuk terus meningkatkan angka harapan hidup bagi ibu dan bayi. Untuk memastikan hak atas kesehatan reproduksi anak perempuan, meningkatkan kesempatan anak untuk menikmati hak atas pendidikannya setidaknya sampai lulus SMA. Gapailah cita-cita kalian dan cegah pernikahan dini demi masa depan yang lebih baik.